kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar maka kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Azila, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang dimana pada akhir pembelajaran nanti Ibu mengharapkan kalian mampu membedakan ciri-ciri dari setiap jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya dan juga mampu menjelaskan manfaat dari setiap jenis tumbuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, metode pembelajaran pada hari ini yaitu menggunakan metode diskusi. Terdapat 3 kelompok terdiri dari 3 orang. Untuk kelompoknya sudah Ibu tentukan ya. Kelompok 1 ada Azela, Putri dan juga Meisha. Untuk kelompok 2 ada Zahra, Aira dan juga Keke. Dan untuk kelompok 3 ada Sabila, Vika dan juga Kia. Oke anak-anak, sebelum kita memulai diskusinya, Ibu mau mengulang kembali pemahaman kalian mengenai materi minggu lalu. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, coba siapa yang masih ingat 4 jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya sudah kita pelajari pada minggu lalu. Oh ya, silakan Sabila. Ada hidrofit, xerofit, higrofit, sama mesofit. Baik, terima kasih jawabannya sudah tepat ya. Lalu siapa yang bisa menjelaskan keempat jenis tumbuhan tersebut? Ya, silakan Zahra. Kalau hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air, xerofit itu tumbuhan yang hidup di tempat kering, higrofit itu tumbuhan yang lembab, dan mesofit itu tumbuhan yang hidup di dataran biasa, Bu. Baik, terima kasih. Untuk penjelasannya sudah bagus ya. Nah, jadi anak-anak berdasarkan habitatnya itu, jadi jenis tumbuhan itu ada contohnya. Misalnya lumut termasuk ke dalam hidrofit, lalu ada teratai termasuk ke dalam hidrofit, kemudian pohon mangga termasuk ke dalam mesofit, dan kaktus itu termasuk ke dalam xerofit. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan habitatnya. Nah, untuk sekarang silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Karena sudah duduk dengan kelompoknya ya. Nah, topik diskusi pada hari ini yaitu kalian harus mendiskusikan dengan teman kelompoknya mengenai ciri-ciri dari setiap jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya, dan tidak lupa kalian juga harus menjelaskan atau memberikan manfaat dari setiap jenis tumbuhan yang sudah diidentifikasi. Untuk kelompok 1, kalian akan mengidentifikasi jenis tumbuhan hidrofit, kelompok 2 jenis tumbuhan mesofit, dan kelompok 3 jenis tumbuhan higrofit. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, Ibu akan membacakan aturan diskusi hari ini. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Ini bisa kalian baca dulu ya. Kelompok 1 hidrofit, kelompok 2 mesofit, dan kelompok 3 higrofit. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Nanti setiap gambarnya akan Ibu berikan ke kelompoknya masing-masing. Kemudian, setiap kelompok harus mengamati gambar tersebut dan jangan lupa mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Sesuaikan dengan jenis tumbuhan kelompok kalian ya. Lalu, ketika berdiskusi, kalian harus tertib dan saling menghargai pendapat dari temannya. Kemudian, Ibu juga mempunyai kelas HPS kosong. Ini untuk laporan hasil diskusinya. Nanti di laporannya kalian harus membuat tabel seperti yang di depan. Tabelnya memuat nomor, nama tumbuhan, jenis tumbuhan, ciri-ciri dan juga manfaatnya. Jika kalian masih bingung dengan cara mengerjakannya, kalian boleh melihat buku paket dimulai dari halaman 53 sebagai acuan diskusi hari ini. Dan di akhir nanti kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya ke wakilannya saja. Dan jika ada kelompok yang paling bagus dan juga laporannya lengkap, Ibu akan memberikan reward untuk kelompok yang terbaik. Sudah siap untuk berdiskusi hari ini? Siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Baik, Ibu akan bagikan dulu gambar dan kelas HPS ya. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1 ya. Waktu diskusi kalian 30 menit ya dari sekarang. Silakan, selamat berdiskusi. Coba Ibu melihat ini kelompok 2 ya. Ya, ini sudah bagus ya. Kita nanti dirapikan lagi dari kamera ya. Semangat terus kelompok 2. Coba Ibu melihat ini kelompok 3. Oh iya. Kamu bisa lihat ya di buku ini halaman 52. Silakan lengkap ya. Semangat. Coba ini kenapa nih ada bingung-bingung gimana ini? Ada yang bertanyakan tidak? Aku mau bertanya, kalau kangkung itu maksudnya tumbuhan yang hidup di air atau hidup yang di darat? Soalnya kan ini kalau di buku itu tanaman kangkung itu hidupnya di air, tapi ternyata kangkung itu di tanah juga bisa hidup. Jadi termasuk ke tumbuhan yang mana? Nah, jadi kangkung itu kan punya tumbuhan yang unik ya, karena mereka itu dapat tumbuh di dua tempat, ada di air dan juga di tanah yang lembab. Contohnya kangkung yang ditanam di sawah dan juga di kolam. Nah, jika kamu mau tulisannya, kamu harus lihat dulu jenis kangkung yang kamu pilih ya. Kalau misalkan kangkung hidup di air itu disebut kangkung air, termasuk hidrofit. Kalau kangkungnya di darat itu termasuk kangkung darat. Jadi kalaupun kita melihat kalau kangkung itu tumbuhnya di tanah, tapi masih termasuk ke dalam hidrofit. Nah, sekarang kamu tinggal tuliskan aja jenis kangkung yang kamu pilih, apakah itu kangkung air ataupun kangkung darat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Selamat ya. Oke, anak-anak, waktu diskusinya sudah habis ya. Sekarang kita punya presentasi. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siap, Bu. Baik, kita mulai saja untuk kelompok 1 yang maju ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusi. Oke, perkenalkan, nama saya Azila dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanaman hidrofit. Nama tumbuhan, teratai, jenis tumbuhannya hidrofit, ciri-cirinya hidup di air, daunnya lebar, manfaatnya mempercantik kolam. Yang kedua, eceng gondok, termasuk hidrofit, ciri-cirinya mengapung di air, batangnya berongga, manfaatnya membantu membersihkan air. Ketiga, kangkung air, hidrofit, tumbuh di air dan batangnya panjang. Manfaatnya bisa dimasak menjadi oseng kangkung. Nomor 4, selada air, termasuk hidrofit juga, tumbuh di air jernih dan batang berongga. Manfaatnya bisa diolah menjadi makanan. Sudah selesai? Baik. Tepuk tangan kedua untuk kelompok 1. Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Aku mau bertanya, kenapa kangkung termasuk ke dalam
hidrofit kan ditanam di tanah. Izin menjawab ya. Jadi kampung itu bisa hidup di dua tempat, jadi bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Sedangkan kampung air di sini termasuk tumbuhan hidrofit. Gitu. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Sudah cukup? Sudah Bu. Silakan duduk. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Zahra dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tumbuhan mesofit. Yang pertama ada pohon pisang, termasuk kepada jenis tumbuhan mesofit, ciri-cirinya batang besar, daunnya lebar, manfaatnya buahnya dapat dimakan, jantung pisang dapat dimasak. Yang kedua pohon kelapa, termasuk ke mesofit, ciri-cirinya batang tinggi dan tidak bercabang, daun panjang dan menyirip. Manfaatnya buahnya dapat dimakan, batok kelapanya bisa dibuat cangkir atau mangkuk. Yang ketiga tanaman bunga mawar mesofit, bunganya berduri, daunnya bergerigi, manfaatnya untuk hiasan. Yang keempat pohon mangga mesofit, batangnya besar, daun menyirip, buahnya bisa dibuat jus yang sehat untuk tubuh. Sudah Bu. Sudah, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawaban kamu dan kampanye sudah lengkap ya, bagus. Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dulu kita lanjut saja ke kelompok 3. Terima kasih dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sabila, saya akan bahas mengenai tumbuhan hidrofit. Yang pertama ada lumut, jenis tumbuhan hidrofit, ciri-cirinya hidup di tempat lembab, bermanfaat menjaga kelembapan tanah. Kedua ada pakis, hidrofit, termasuk ciri-cirinya batang kecil, daun panjang menyirip, manfaatnya tanaman hias. Ketiga siri, ciri-cirinya batang merambat, daunnya untuk obat. Kemudian terakhir ada talas, ciri-cirinya daun lebar, batangnya lunak, manfaatnya umbinya bisa diolah menjadi kerikil. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya atau menanggapi kembali hasil diskusi kelompok teman kalian? Aku Ya, silakan Azila. Aku mau menambahkan untuk kelompok 3. Jadi dari manfaat talas itu sebagai bahan makanan karena umbinya bisa dimasak dan dimakan karena mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga bisa menjadi energi untuk tubuh kita. Baik, terima kasih atas tanggapannya ya Azila. Nanti untuk kelompok 3 silakan catat ya tambahan dari Azila. Nah, apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi kembali? Wah, hari ini Azila sangat bersemangat sekali ya. Tapi kita harus memberikan kesempatan untuk teman yang lain ya untuk bertanya dan menanggapi. Baik anak-anak, kalian tadi sudah berdiskusi dan semua hasilnya sudah bagus ya. Namun untuk diskusi yang lebih bagus dan laporan yang lebih lengkap itu adalah kelompok 2. Selamat ya kelompok 2, ini reward dari Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Untuk yang lain jangan berkecil hati ya, dan nanti lengkapi kembali diskusinya dan laporannya nanti kumpulkan ke Ibu ya. Oke anak-anak, Ibu juga mau menginformasikan untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan ataupun tes lisan terkait materi jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Silahkan kalian pahami kembali materinya dan jangan lupa untuk hafalkan poin-poin pentingnya. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, jadi setiap jenis tumbuhan itu memiliki tempat hidup yang berbeda-beda, juga memiliki ciri-ciri serta manfaatnya masing-masing. Manfaatnya untuk mengolah makanan, untuk obat, dan juga untuk hiasan lingkungan. Dengan kita mempelajari habitat tumbuhan, maka kita dapat lebih mengenal dan menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Tetap semangat untuk terus belajar ya. Dari Ibu, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.